kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali beribadah normal. Sudah ada 2 kur dari Ibu. Mungkin minggu depan sudah ada kur ama dari kaum Bapak. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Minggu Quasimodo-Geniti itu berarti seperti bayi yang baru lahir. Itu mengacu pada, kita buka 1 Petrus pasal 2. Kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan 1-2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu mengacu pada pasal sebelumnya. Saya baca untuk kita, lihat Alkitabnya. Pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang menginginkan susu yang murni, yang rohani. Itulah makna daripada minggu kita Quasimodo-Geniti. Menjadi seperti bayi yang baru lahir, mengalami kelahiran baru. Peristiwa kelahiran baru ini dialami oleh seorang tokoh teologi yang luar biasa, yang tidak tertandingi pada zaman, yang bernama Saulus. Itulah perikop daripada firman Tuhan kita hari ini. Maka diberi sesuai dengan tema almanak kita, perjumpaan dengan Yesus yang mengubah. Perjumpaan Saulus dengan Yesus mengubahkan semuanya secara radikal, bukan perlahan-lahan. Awas. Dalam pertobatan Kristen tidak ada berubah sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu radikal. Contoh sederhana, berhenti merokok, berhenti. Gak ada pelan-pelan. Besok dari yang biasanya 10 batang jadi 5, jadi 3, jadi 1. Itu melatih. Kalau dalam istilah kelahiran baru itu radikal, langsung berbalik 180 derajat. Itulah yang diperlihatkan kepada kita oleh Paulus. Bagaimana kelahiran baru itu.
dialami oleh dia yang seorang tokoh yang tiada tara pada masanya. Sebelum pertemuannya dengan Tuhan, perjumpaannya dengan Yesus, ia bernama Saulus dengan teologinya yang tinggi, tetapi tanpa Roh Kudus. Teologi Saulus adalah teologi tanpa pimpinan Roh Kudus. Keilmuannya tinggi, wah tiada tertandingi. Gurunya Maha Guru Gamaliel yang sangat tersohor pada masa itu. Mereka mampu memposisikan ayat-ayat firman Tuhan, Taurat Musa, di atas filsafat-filsafat Yunani yang dianggap hebat pada masa itu. Disitulah kehebatan ilmu teologi Saulus, luar biasa tinggi, tidak terbantahkan oleh orang-orang para filosof. Tapi apa hasilnya? Ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi, itulah hasilnya. Sekarang kita bisa memahami kenapa Saulus begitu berkobar-kobar jiwa, membara hatinya oleh kebencian terhadap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu betul, dia merasa lebih ahli tentang Taurat, tentang hukum-hukum Musa daripada pengikut Yesus, bahkan daripada Yesus sendiri yang disalibkan itu. Kenapa? Saulus seorang, kalau masa sekarang mungkin doktor, bahkan di atas doktor lagi. Sementara Yesus yang mereka ikuti itu gak pernah sekolah secara formal. Maka dia begitu yakin. Kenapa kamu mengikuti dia yang sudah disalibkan? Dia salah, dia sesat, kamu tertipu. Bahkan dengan begitu percaya diri, dia ambil surat kuasa dari Mahkamah Agama Sanhedrin, mahkamah tertinggi di Israel. Jumlahnya hanya 71 orang, dan seorang diantaranya adalah Saulus sendiri. Dia begitu yakin tentang kebenarannya, dia fanatis, dia radikal luar biasa. Bahkan siap melakukan apa saja untuk menerapkan, menyampaikan, menanamkan pemahamannya kepada orang lain secara jasmani, secara natural. Siap membunuh demi mempertahankan kebenaran yang dia tahu. Siap membunuh. Itulah hasil daripada teologi Saulus yang tanpa pimpinan Roh Kudus tadi. Itu tak ubahnya seperti pengakuan Ayub dalam kitabnya pada pasal 42. Setelah tua dia bilang apa? Selama ini aku hanya mengenal Engkau, dia berkata kepada Allah, hanya melalui kata orang saja. Itulah Saulus. Teologinya hanya sebatas pemahaman, hanya sebatas kajian. Tentang apa? Tentang pendapat para ahli. Ahli A berkata begini, ahli B berkata begini, ahli C berkata begini, kesimpulan saya begini. Hanya menurut kata orang. Nabi Yesaya bilang begini, Nabi Musa bilang begini, Nabi ini berkata begini, maka pendapat saya begini. Menurut kata orang, menurut para ahli, maka dia menjadi ahli juga. Jadilah seorang teolog bernama Saulus pada masa mudanya, karena begitu hebatnya keilmuannya sampai dia diposisikan, diangkat menjadi anggota Mahkamah Sanhedrin ini, Mahkamah Agama tertinggi kaum Israel. Itulah hasilnya. Hati-hati kita sebagai orang Kristen. Kita ikut Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, apakah hanya sebatas menurut kata orang, menurut pendeta Tulus Yahai, sesuai dengan khotbahnya yang saya dengar minggu tadi.
menurut pendeta A, pendeta B, pendeta C, hanya karena menurut, dan kau menjadi memahami tentang iman Kristen, memahami siapa Yesus, memahami siapa Allah, tapi tidak mengalami. Hanya menurut kata orang saja, selama ini aku mengenal Engkau, ya Tuhan. Hasilnya fanatisme agama yang buta. Hasilnya bersikap radikal dalam bersosial dengan masyarakat. Merasa benar sendiri, bahkan siap membunuh, melakukan apa saja supaya orang lain menerima kebenaran yang dia miliki. Inilah hasil daripada ahli teologi tanpa pimpinan Roh Kudus. Suka berdebat, suka anggar ilmu, tapi tanpa mengalami ilmu yang dia miliki itu sendiri. Perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya. 180 derajat berputar. Sampai-sampai dia mengubah namanya. Saulus itu sebenarnya berarti populer, hebat. Itu arti daripada Saulus. Jadi sesuai dengan namanya, dia punya ilmu yang memang, dan punya karisma yang luar biasa, punya keberanian yang luar biasa. Tetapi kemudian pertemuan dengan Yesus, akhirnya dia bilang apa? Ternyata apa yang kumiliki selama ini, apa yang kuraih selama ini hanya sampah. Selama ini aku mengenal Engkau hanya menurut kata orang. Memang ku baca Taurat itu, ku baca kitab para nabi itu, ku pahami, ku tafsirkan menurut para ahli, sehingga aku ahli di sini. Tetapi sekarang aku telah melihatnya sendiri. Ini yang harus kita pegang. Kita buka sama-sama dulu Ayub pasal 42. Kita baca ayat 6, ayat 5 dan 6. Hanya 1-2 ayat. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat 6, awas. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bandingkanlah dengan Paulus. Ini Ayub setelah tua. Padahal sebelum pasal 42 dia habis berdebat dengan temannya bahwa dia adalah anak Tuhan, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Dia berdebat pasal demi pasal. Tapi setelah dia melihat sendiri, bertemu langsung dengan Tuhan itu, dia bilang apa? Aku cabut semua perkataan. Kita bandingkan dengan Paulus. Kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 3 ayat 10. Oke? Sebenarnya 1-2 ya. Sebenarnya apa yang dahulu kuanggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak punya arti. Tidak punya arti pudar dengan Yesus Kristus. Apa yang dia miliki, ilmu teologinya, jabatannya, tokoh mudanya, hanya sebatas pemahaman, hanya sebatas ilmu, hanya sebatas pengetahuan. Tetapi sekarang setelah aku bertemu dengan Tuhan, itulah yang diceritakan dalam perikop khotbah kita dalam perjalanan ke Damsyik, tentang sinar cahaya. Sampai dia buta 3 hari. Dia mengalami kelahiran baru Quasimodo-Geniti, menjadi seperti bayi yang baru lahir. Ini yang sulit bagi manusia secara normal, secara natural. Bagaimana mungkin aku lahir kembali? Bagaimana dengan pengetahuanku? Bagaimana dengan hartaku? Bagaimana dengan ketokohanku? Tetapi dengan disadarkan oleh Roh Tuhan
pertemuannya dengan Yesus, membaptisnya dengan Roh Kudus, sehingga dia diurapi, dipimpin, disadarkan, diinsafkan, dicerahkan, diterangkan oleh Roh Kudus. Sehingga dia bilang apa? Apa yang dahulu ku anggap mulia malah jadi sampah. Filipi 3 ayat 8 untuk mempertegas. Dan ketemu malahan 1-2 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Padahal siapa Kristus? Secara akademis Yesus hanya tamatan homeschool, sekolah rumah. Hanya di rumah dia diajari bapaknya yang bernama Yusuf tentang hukum-hukum Musa. Kalau tadi sama-sama doktor, nggak apa-apa. Atau setidaknya sama-sama sarjana, tidak apa-apa. Tapi kedoktoran Saulusnya yang tanpa pimpinan Roh Kudus tadi dianggapnya sampah demi Kristus yang hanya tamatan homeschool. Jadi hati-hati, jangan sepele, jangan rendahkan pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak ada lulusan akademis teologinya. Tamatan dari mana itu? STH-nya dari mana? Enggak lulusan STH, kalau tadi gini terkena dokternya pimpinan Roh Kudus katanya, padahal bukan. Hati-hati. Memang benar ada orang tanpa sekolah teologi dan mungkin tanpa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, tetapi dia hebat berdoa, hebat berkata-kata, mampu mengumpulkan massa, jadilah dia pendeta. Ada yang seperti itu, bukan tidak ada. Tapi tentu dan pasti lebih ada orang yang seperti Petrus. Dia hanya dari pengalaman berjalan bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun tanpa sekolah teologi, tapi dia diurapi oleh Tuhan. Tapi alangkah dahsyatnya, alangkah luar biasanya kalau orang bertemu dengan Tuhan Yesus ini, masuk sekolah teologi, berpendidikan teologi yang mumpuni dengan urapan yang penuh dari Tuhan. Apa yang terjadi? Paulus menulis 14 kitab termasuk Ibrani. Menurut saya Ibrani itu adalah tulisan Paulus karena dari isi-isinya sangat jelas. Itu ide, itu pemikiran yang diurapi Roh Kudus dari Paulus. Artinya apa, saudara dikasih gitu? Saulus yang sombong karena keilmuannya tadi diubahkan oleh Tuhan 180 derajat, dan keilmuan yang tanpa pengurapan Allah itu adalah sampah tidak berguna. Memang bisa jadi orang yang mendengarkan dia bertobat, percaya kepada Allah Israel, tapi dia sendiri tak mengalaminya. Tapi sekarang setelah dia mengalami, dia dipakai Tuhan luar biasa, sangat dahsyat. Segenap hidupnya berguna bagi gereja dan Tuhan. Ilmunya berguna, keberaniannya berguna, kesetiaannya berguna, militansinya berguna, kesuciannya berguna. Pada waktu dia sebagai Saulus, hanya ilmunya yang berguna. Naturalnya yang radikal, spiritualnya kompromi dengan dosa. Bagaimana bisa seorang yang ahli kitab hukum Musa, yang menanamkan hukum kasih, tapi semangat jiwanya membunuh? Itulah. Dan itu yang sedang terjadi di bangsa kita ini. Besok tanggal 25 ada selebaran menyebar di mana-mana, undangan di kota Cilegon.
mendemo melarang gereja di kota Cilegon. Radikal secara naturalnya, padahal rohnya cemar. Bagaimana seharusnya kalau dia betul-betul cinta Tuhan, kenal Tuhan, tentu hatinya dipenuhi kasih, dipenuhi toleransi, bukan kebencian. Yang ilmunya tinggi tanpa pertemuan dengan Tuhan, awas, hanya tampakmu yang rohani, seolah-olah kau tidak berdosa, seolah-olah kau yang suci, yang lain tidak. Padahal hatimu justru sedang kompromi dengan dosa. Tetapi sekarang Tuhan mengubah Saulus itu menjadi Paulus. Tidak ada kompromi, radikal dalam hal spiritual. Rohnya tidak mau dicemari oleh dosa. Rohnya tetap dijaga berkenan kepada Tuhan. Tidak ada kompromi dengan apapun. Tetapi, awas, tetapi secara natural Paulus itu sangat toleran. Itulah buah dari teologi pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman, bukan sekedar pemahaman. Bagaimana dia bersikap? Coba kita lihat. Kita buka dulu 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah 1-2 ayat. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu belum seberapa. Belum seberapa itu. Kita lihat ayat yang lain, Roma 9:1-3. Beginilah sikap seorang yang bertemu dengan Tuhan, rohnya radikal, tapi hidup naturalnya sangat toleran. Aku 2 ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Secara hatiku menurut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bayangkan, tadi waktu dia masih teologi Saulus, dia itu tadi yang tanpa pimpinan Roh Kudus siap membunuh demi kebenarannya. Yang ini lain, siap dibunuh, siap dikutuki, siap terpisah dengan Kristus asal kalian masuk surga. Halo. Inilah pertemuan dengan Tuhan. Inilah perubahan yang radikal itu, bukan radikalisme. Radikalisme itu naturalnya yang radikal. Nampak dia hebat kali macam dia yang suci, padahal rohnya justru orang yang seperti itulah penuh dengan dosa. Dengan seragam yang nampak bersih suci, dengan jubah agama. Dan itulah Saulus sebelumnya. Jadi jangan langsung menghakimi, jangan, maklumilah. Karena mereka masih sebatas pemahaman tentang iman, tentang Kristus, tentang agama. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, lihat, sudah jutaan orang yang meninggalkan agamanya yang mahal. Bahkan rela dipenjara, rela dianiaya, rela dibunuh. Bukan rela membunuh, awas. Ini nanti mau pemilihan majelis ya. Sebenarnya saya ingin ikut juga karena melihat situasi, tapi karena tidak mungkin, karena jam 11 harus melayani ibadah keluarga di rumah duka, saya tidak bisa mengikuti. Tapi inilah tekad baik-baik. Camkanlah ini. Siapapun saudara-saudara, jemaat, parhaladu, pelayan, pertemuanmu dengan Tuhan akan membuatmu mampu menguasai diri. Belum seberapa fitnah yang disampaikan kepadamu dibanding dengan saya. Belum seberapa.
dengan Tuhan, siap difitnah, siap dianiaya, siap dikucilkan, siap direndahkan. Sebab aku tahu kau merendahkan aku bukan jadi rendah. Kau mencaci aku enggak aku jadi hewan. Saya tetap manusia, saya tetap hamba Tuhan. Bahkan Tuhan akan angkat lebih tinggi dari yang kau duga. Amin. Ini yang kita tangkap. Maka fitnahan apapun dari tetangga, dari saudara, teman sekerja, teman sepelayanan, apa dok pembesi. Bukan karena kita kebal, bukan karena kita sudah mati rasa, bukan. Tapi karena pengenalan kita akan Kristus itu mengubah segalanya. Tak perlu lagi kita bela-bela diri, memuliakan diri supaya hebat dipandang orang, nggak perlu lagi. Untuk apa? Kuanggap sampah. Siapapun nanti yang saudara-saudariku pilihlah yang terbaik. Jangan karena isu. Jangan menurut kata orang. Menurutmu bagaimana? Saya sangat positif, apresiasi terhadap pelayanan di gereja karena sangat teratur. Per bulan, per 3 bulan laporan keuangannya, terus ada badan pemeriksa keuangan, luar biasa. Berarti tertib administrasi. Tapi ingat ini, jangan terpaku kepada apa yang tertulis, sebab yang tertulis itu mematikan. Itulah pemahaman Paulus. Kita kembali ke Alkitab supaya saya berharap nanti pemilihan majelis berjalan lancar, tertib, jangan ribut. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah satu gaya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak berdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau saudara-saudaraku terpaku pada huruf-huruf, angka-angka yang tertulis pada laporan-laporan majelis, itu mematikan ya. Itu pasti mematikan. Kenapa begini? Kenapa begini? Sampai 10 tahun ke depan tak siap-siap itu. Tangkap ini baik-baik. Tetapi rohmu, spiritualmu, hatimu yang percaya kepada Allah, yang Tuhan percayakan pelayanan ini kepada hamba-hambanya, percayalah, sudah selesai. Ya bagaimana kalau begini? Dia itu punya bos, Tuhan Yesus bosnya. Jangan sampai begini, aku nggak bos, aku hukum dia. Wah. Halo, jangan sampai ya, hukum-hukuman lah kalian nanti. Gak ada pertemuanmu dengan Tuhan, bertemu dengan setan iya. Malu kita nanti. Tetapi rohmu, spiritnya, pemakluman, kebijakan pasti ada, gak bisa tidak. Kalau gak ada kebijakan, tak jadi kita ibadah di sini. Bagaimana ibadah? Kan ini masih protokol. Kenapa ada KOR? Kenapa rame-rame begini? Kenapa ABC? Kan karena kita maklum dengan kebijakan, maka kita ada di sini. Camkan indah baik-baik. Inilah roh itu yang menghidupkan, kasih yang membara daripada Kristus, yang membuat kau rela dirugikan, rela dibunuh, rela difitnah, tapi tidak kompromi dengan roh. Amin. Jangan kompromi dosa dengan hatimu, dengan rohmu. Biar hatimu tetap tulus, tetap berkenan kepada Tuhan. Kalau orang berdosa, biar urusan dia sama Tuhan. Jangan aku yang berdosa. Kalau orang mencuri, urusan dia dengan Tuhan. Jangan aku yang mencuri. Begitu saja, selesai. Amin. Inilah pertemuan dengan Tuhan sehingga kita radikal secara spiritual, tetapi toleran dalam aksi sosial. Jadi jangan nanti kau pulang ke Toba, kau provokatori orang di Bali, di Tarutung, di Cilegon nggak boleh, bayangkan satu kota nggak boleh ada gereja. Jangan ada masjid di Tarutung, jangan kau bilang begitu. Biar itu urusan Tuhan. Nah, kita mana tahu itu siklus perputaran dunia adalah hal yang natural. Kalau dahulu Indonesia mayoritas Buddha, apalagi masa Sriwijaya, lalu berubah menjadi mayoritas
Hindu, lalu berubah lagi menjadi mayoritas Islam. Itu hal yang natural. Jangan kau paksa balik ke Hindu. Nenek moyang kita memang Hindu, betul. Parmalin itu adalah cabang atau sealiran dengan Hindu keyakinan. Tapi jangan juga saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air jadi berusaha mengatur Tuhan. Gak boleh jadi mayoritas Kristen. Memang ini pekerjaan manusia. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan roh. Maka dituntut toleran. Jangan nanti karena balas dendam, kebakaran rumah siapa itu? Rumah si apa? Oh, agama apa itu? Dan Kristen itu masih. Kau sedang bersikap radikal, kau sedang berdosa, kau sedang kompromi dengan dunia kegelapan. Mau siapapun dia, tolong bahkan rela berkorban tanpa memandang rupa, tanpa memandang marga, tanpa memandang suku dan agama. Berkali-kali saya sampaikan, ini kebiasaan orang kita, budaya orang Batak ini agak perlu diperbaiki. Kalau berpesta orang kaya, amplopnya lebih tebal. Kalau sudah kaya, iya kan? Kalau berpesta orang miskin, lebih sedikit amplop. Kenapa begitu? Kan sudah terbalik ini kan? Harusnya yang lebih miskin amplop lebih tebal. Karena dia melakukan itu dengan imannya, dengan kekurangannya, dengan segala apa yang ada padanya. Kalau yang kaya itu berbuat dengan kelimpahannya. Inilah sikap toleran dalam sosial. Oleh karena rohmu sudah radikal, tidak kompromi lagi cari muka, cari untung, cari apa, tapi cari Tuhan. Amin. Cari perkenanan dengan Tuhan. Inilah teologi Paulus. Belajarlah, dengarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab dengan teologi Paulus. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau teologi kan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan ciptaannya dan segala tetek bengeknya. Ilmu yang mempelajari. Itulah teologi Saulus tadi. Tapi kalau teologi Paulus, pengalaman bersama Tuhan dengan segala pengetahuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa Bapa, supaya roh-Mu bekerja dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami sekalian, khususnya jemaat-Mu di tempat ini yang akan melangsungkan pemilihan pengurus dan majelis. Tuhan, biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera, saling memahami, saling memaklumi, saling menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.